Kasus mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, yang diduga terlibat menerima uang suap dari pelaku pembunuhan dan persetubuhan terhadap gadis remaja 16 tahun, kini menjadi sorotan publik. Pemberian uang suap oleh pelaku terhadap Bintoro itu diduga untuk menghentikan penyidikan kasus pembunuhan remaja yang terlibat dalam prostitusi. Kasus ini awalnya diungkap oleh Ketua Indonesia Police Watch IPW yang mengungkapkan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menerima uang 5 miliar rupiah dari kasus pembunuhan tersebut. Kasus sendiri bermula pada April 2024 ketika seorang remaja putri berusia 16 tahun, FA, tewas setelah dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan saksi, polisi menangkap 2 tersangka, yakni Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Pelaku utama Arif Nugroho alias Sebastian, 48 tahun, ternyata tega mencekoki korban dengan obat jenis Inex dan juga minuman yang di dalamnya dicampur sabu. Namun dalam penyidikannya, penanganan kasus pembunuhan yang dipegang Kasat Reskrim Polres Jaksel saat itu AKBP Bintoro mandek selama 5 bulan. Belakangan muncul dugaan AKBP Bintoro meminta uang 20 miliar rupiah kepada pelaku. Kini usai kasus kembali bergulir, Bintoro ditahan di pengamanan internal Polda Metro Jaya. Bintoro diperiksa oleh Bitpropam Polda Metro Jaya dan akan segera menjalani sidang kode etik. Tim TV One mengabarkan. Saya ini sebenarnya di chat, bukan ngechat. Oke. Jadi saya tidak pernah mengundang, tapi saya terlalu diundang. Mengundang diri sendiri merekanya. Saya kenal dari korban atau gimana ya, mungkin bahasanya ya. Itu juga dari kawan saya LC. Jadi saya tidak. Enggak, pertanyaan saya kenapa kok anak kok tidak yang sudah dewasa? Saya dapat kabar dari LC-nya sendiri, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau itu misalnya di bawah umur apa tidak, saya tidak tahu. Sebenarnya mereka tahunya ada LC, kerja di LC, ya setahu saya sebagai LC adalah. Udah berapa kali Bapak pesan kayak gitu? Oh udah, maksudnya gini, sama itu selama ini udah berapa kali? Udah beberapa kali, Pak. Udah berapa kali? Udah beberapa kali. 4 kali lebih? Ada. Ya pemirsa dan juga Putri, tadi kita sudah melihat paket pengantar untuk dialog kita pada pagi hari ini di segmen ini, bagaimana sebuah kasus yang berawal dari pemerkosaan, kemudian pembunuhan, dan bermuara pada penyuapan begitu. Dan sejauh ini juga Propam Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan. Sebenarnya ini kasus ini penyuapan atau pemerasan, begitu. Jadi semua pihak masih dipanggil, masih dilakukan penyelidikan, begitu. Iya betul sekali, karena memang tersangka ini berdalih ya menggugat bahwa ini adalah pemerasan. Kita akan bahas di pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu, ada Mas Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian, kemudian ada Mas Heri Firmansyah pakar hukum pidana, dan juga Mas Yusuf Warshim Kompolnas. Selamat pagi, Bapak-bapak. Gongsi dulu. Gongsi, tahun baru cuan-cuan gitu. Oke, mungkin langsung saja ya. Saya mau ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Mas, ini kan cukup sadis ya. Setelah kemudian ini dicekoki juga, diperkosa juga, dibunuh juga, sampai akhirnya ada tuduhan diperas oleh oknum polisi. Gugatannya seperti itu. Nah, tanggapan Kompolnas bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi berarti kan kasusnya 2. Kasus tindak pidananya yang itu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, yang pada waktu itu Kasat Reskrimnya salah satunya AKBP Bintoro, kan kaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yeah. Proses itu dalam pantauan kita berjalan dan informasi sementara sudah pelimpahan di Jaksa Penuntut Umum P21. Tapi kami lihat masih ada, ini sebenarnya LP-nya 2 ya, LP-nya 2. Apakah LP yang satu lagi masih dalam proses
pemberkasan ini masih dalam pantauan kami. Nah, pihak yang kita bicarakan ini yang beredar dari hari Sabtu ini kan soal adanya dugaan pemerasan penyidik dalam melakukan penyidikan kasus itu. Nah, yang itu keluhannya muncul dari yang ditetapkan sebagai tersangka. Biasanya kan di dalam penanganan tindak pidana, penyidikan itu yang keluhan itu berawal dari terlapor, itu pasti nggak jauh-jauh mengeluhkan dikriminalisasi, mengeluhkan ada penyalahgunaan kewenangan di dalam penyidikan ini yang kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, termasuk dalam hal ini, oleh karenanya dalam pantauan kami di Bitpropam Polda Metro Jaya, itu ya pendalaman yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya itu dugaan penyalahgunaan kewenangan penyidik. Apakah itu perbuatannya melakukan pemerasan? Tapi informasi-informasi yang kita lihat ini sementara kita juga bisa menilai ini penyuapan. Nah, kalau penyuapan berarti kan ada kedua belah pihak. Tapi sementara ini dalam pantauan kami, apa yang dilakukan oleh Bitpropam ini sudah sangat responsif. Ada isu dugaan pemerasan langsung direspon, 4 personil oknum ini langsung ditempatkan ke penempatan khusus. Kalau sudah dipatsuskan itu tidak main-main. Ada sesuatu yang diduga perlu dilakukan pemeriksaan. Itu sudah tidak main-main kalau sudah ditempatkan ke tempat khusus. Artinya sudah responsif. Yang kedua, sejauh yang kami dapatkan informasi sampai saat ini soal narasi adanya dugaan pemerasan 20M itu masih memerlukan klarifikasi dari lawyernya dan termasuk juga kuncinya tentu dari orang tua tersangka ini. Apakah memang benar ada? Yang kedua, ada fakta upaya hukum perdata. Tentu itu berbeda lagi. Nah, apakah nanti akan menimbulkan bukti-bukti bahwa memang ada pemerasan? Tapi perdatanya ini apa dulu? Biasanya kan perdata ada yang dirugikan, menggugat agar kerugian itu dikembalikan. Apakah ini bagian dari yang kaitannya dengan ada kesepakatan-kesepakatan antara pihak tersangka, pihak terlapor dengan penyidik, atau ada yang mengatasnamakan penyidik? Nah, itu kesepakatan-kesepakatan ini bentuknya kalau perdata kan PMH, perbuatan melawan hukum. Tapi di sini berarti ada perikatan. Perikatan apa? Perikatan kejahatan atau apa? Tapi ini berbeda. Perdata ini kan berbeda. Tapi ya kita silahkan saja itu. Tapi sementara ini Kompolnas tentu mengawasi dan memantau proses adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh personil penyidik dalam kasus tindak pidana dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini yang perlu segera mendapatkan kejelasan. Kita dorong Bitpropam Polda Metro Jaya bergerak cepat, hasil pendalaman dan dilanjutkan pemeriksaan pendahuluan. Apakah memang benar ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang kemudian ditindaklanjuti ini dugaan pelanggaran kode etik yang segera disidangkan. Ini yang harus kita dorong dan kita tunggu dilakukan secara profesional, setransparan. Iya, setransparan mungkin ya. Baik, saya mau ke Mas Bambang Rukminto. Tadi kalau sedikit mengutip perkataan dari Mas Yusuf, bagaimana proses ini masih terus dijalankan, dilakukan penyelidikan, bahwa ini kan masih diduga melakukan pemerasan. Tapi kan AKBP Bintoro juga kemarin sudah mengklarifikasi dengan membantah bahwa mereka tidak pernah meminta uang sepeser pun begitu kepada pihak tersangka. Namun secara prosesnya, bagaimana kemudian AKBP Bintoro ini melakukan persiapan dokumen-dokumen dugaan ya, dalam arti kutip gitu, dugaan memperlambat proses hukumnya sendiri, apakah ini bisa dibilang salah satu pemerasan atau ada upaya kemudian dari pihak kuasa hukum untuk melakukan penyuapan begitu? Ya, saya melihat gini, kasus ini kan ada kematian, terus kemudian di situ juga ada narkoba, ada senjata api, ada pemerkosaan. Jadi banyak pasal yang bisa dikenakan pada tersangka, dan seringkali seseorang yang sudah terlapor atau ditersangkakan pasti ingin mempengaruhi proses dengan agar kasusnya diperingan seperti itu.
Makanya upaya-upaya penyuapan itu seringkali terjadi. Tetapi saya melihat bahwa pihak kepolisian ini adalah posisinya adalah dominan. Pihak terlapor atau calon tersangka ini tentu adalah pihak yang lemah. Jadi posisi aparat sebagai pihak yang dominan ini tentu bisa menolak, bisa menerima dan karena dia diberikan kewenangan yang lebih bisa menuliskan pasal-pasal sesuai dengan yang ditersangkakan tadi. Kalau terkait dengan pembunuhannya, terkait dengan pemerkosaan, kemudian terkait dengan narkoba maupun senjata api kalau senjata api di situ. Kalau pasal-pasal ini semua dikumpulkan untuk ditersangkakan disangkakan pada tersangka ini, tentu hukumannya akan semakin berat. Agar ringan tentu ada upaya-upaya itu tentu dilakukan seperti itu. Makanya terkait dengan suap atau pemerasan ini memang sama-sama sebenarnya adalah delik korupsi ya. Makanya apapun bentuknya, apapun suap atau pemerasan, kalau itu terbukti, tentu harus diproses penegak hukum yang seharusnya konsisten, harus tegas, dan tidak bisa mempermainkan hukum dengan mengubah pasal-pasal ini, ya harus didorong untuk diproses dengan pasal-pasal tersebut seperti itu. Dengan banyaknya delik hukum yang disangkakan ini, artinya kan hukuman akan semakin berat. Jadi Anda menduga bahwa memang ada upaya untuk memberhentikan kasus ini dari pihak tersangka? Kalau memberhentikan sepertinya tidak, tapi untuk memperingan ya, tidak. Jadi kalau kita melihat pasal yang disangkakan hanya pembunuhan saja, mana kasus narkobanya, pemerkosaannya, seperti itu. Saya tidak mencermati seberapa jauh pasal-pasal yang tersangkakan, tapi kalau melihat informasi yang ada di media, itulah yang artinya untuk mengurangi hukuman bagi tersangka. Tapi kalau memperingan hukuman, harusnya dia ketika P21 masuk dilimpahkan ke kejaksaan, harusnya dia melalui itu dulu. Tapi kan ini tampaknya mereka mungkin berekspektasi ini tidak lanjut. Ketika berkas P21 lalu kemudian muncullah gugatan perdata tersebut. Jadi memang ada dugaan ini ingin menghentikan kasus tersebut. Secara Tapi total begitu kita tanyakan ya ke Mas Heri yang akan menjawab bagaimana analisanya terkait gugatan perdata yang sudah dilayangkan ini. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami.